Oke, kali ini gua akan bahas tentang fase dam ya. Setelah nanti ya sekarang lagi fase Valorant kan. Mulai dari November kemarin sampai sekarang nih di Desember, di minggu pertama Desember ini bisa dibilang terjadi buluran yang sangat tinggi gitu. Ya nggak tinggi banget sih, masih gigi satu gigi 2 lah. Dari gigi 6 ya nanti puncaknya. Dan menurut gua menarik untuk dibahas. Pasti eh, kapan periode buruan itu di kripto gitu. Berapa durasi sih lebih tepatnya, bukan periode ya. Durasi buruan di kripto. Oke, kita lihat chat GPT aja. Ini gue udah bertanya ya sama dia. Berapa lama hari buruan pada 2013 sampai Mei 2013, 2017 hingga 2021. Nah, kalau dari data dan hasil analisa gue sendiri di sini nanti akan gue jelasin. Untuk 2013 itu dari Januari sampai April itu terjadi 3 bulan, ya kan? Terjadi 3 bulan di mana harganya lumayan tinggi ya. Eh, Pada saat di 2013, kalau kita lihat di sini nih kecil banget sih ya. Waduh, sorry. Oke, di sini terjadi dump sebanyak 80%. Nah, kalau gue lihat, kalau kalian lihat dari Januari 2013 sampai nanti di peaknya, kemarin di peaknya itu di kenaikan 1900% itu turun sebanyak 80% ya. Ini fakta yang sangat tinggi ya menurut gua. 80% itu kalau dilihat dari sini nih, eh puncaknya itu di bulan April kan. Ya, benar. Di sini di bulan April dia puncaknya selama 3 bulan. Kalau dari Januari itu terjadi 3 bulan. Jadi patokannya biasanya gue akan mengukur kenaikan itu pada saat pemilu AS. Biasanya kalau di pemilu AS itu ada kayak katalis bikin harga itu ngepam gitu. Nah, di sini tuh durasinya kalau dihitung secara panjang ini sekitar 156 hari ya, atau sekitar 5 bulanan. Kayak gitu. Tapi kalau diambil dari Januari, ini bulan apa sih dia? Dia November kan, November ke Desember. Desember nanti dia bilang April, berarti sekitar 5 bulan ya. Kalau bisa dibilang dari bulan November sampai April itu 5 bulan. Ini untuk yang 2013. Habis itu akan terjadi dam luar biasa yakni 80%. Oke, jadi mesti berhati-hati damnya. Terus kita lanjut ke fase berikutnya. Polanya sama, terjadi pilpres di sini baru terjadi kenaikan ya di BTC yang 2016 ini. Setelah pilpres terjadi kenaikan yang signifikan, dan kalau dilihat dari pilpres ini nih, kita lihat dia puncaknya itu di Juni ya, lumayan panjang ya untuk yang fase 2017 ini nih untuk BTC-nya, yakni sekitar 200 hari atau 210 itu sekitar 7 bulan puncaknya. Tadi kita untuk yang fase 1 itu sekitar 5 bulan, dan di fase 2013 2012 2013 itu sekitar 5 bulan, di sini sekitar 7 bulan di puncak. Dan terjadi dump atau penurunan sekitar 40% di sini. Ya, di sini terjadi penurunan sekitar 40% setelah peaknya dia ya, habis rally selama kurang lebih 7 bulan ya, dari pilpres sampai puncaknya di Juni, dan terjadi dam. Jadi kalau menurut gua eh, mesti berhati-hati ya. Ini udah 2 kali terjadi kenaikan di 2013 2017, dan ini di di terakhir di 2021 juga. Kita lihat setelah pilpres ini terjadi selama 150 hari ya. Sama nih kayak 2013, 150 hari setelah pilpres atau 11 bulan. Kalau gue sih ngitungnya dari halving ya, biasanya tuh 11 bulan. Yang ini dari
Ini halving juga 11 bulan dari Juli ke Juni. Di sini juga 11 bulan dari Mei ke April. Dan menurut gua baran itu akan naik setelah Pilpres biasanya. Kenaikannya signifikan gitu. Tapi tetap kalau gue ngitungnya tetap 11 bulan ya. Jadi di sini tuh setelah Pilpres itu sekitar 60 hari, berarti sekitar 5 bulan lebih dikit lah, 5 bulan 10 hari ya. Berarti di sini terjadi kenaikan yang signifikan dan DAMS sebanyak 55%. Ini baru BTC. Oke, dan kita lanjut ke koin lainnya, yakni altcoin. Bentar ya, kita mulai dari Ethereum. Oke, kita masuk ke Ethereum sekarang. Oke, di Ethereum ini kita bahas yang 2021 aja ya. Sama nih dari halving, terus terjadi halving, terjadi peak BTC di sini, terus terjadi dump. Kalau untuk Ethereum ini lumayan ya, 60% dumpnya. Jadi terjadi di tertingginya setelah halving itu di Mei sampai mentok di Juli, sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan itu mentok. Jadi mesti berhati-hati untuk nyerok lagi di bawah, karena ini momen krusial ya, karena penting juga nih, sekitar 180% kenaikannya. Jadi akan terjadi kenaikan sekali lagi, tapi itu kayaknya nggak dialami sama semua altcoin ya, tapi mayoritas altcoin itu mengalami kenaikan setelah fase dump, dan akan ada BTC Peak fase 2 ini di 2021. Itu terjadi, udah gue bahas di video sebelumnya, bahwa terjadi 2 kali fase di mana BTC akan mengalami peak gitu, mengalami kenaikan harga. Jadi fase itu akan selalu terjadi di setiap halving. Ada di video gue sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lain, yakni Doge. Oke, setelah Ethereum kita lanjut Doge ya. Di Doge ini banyak kenaikan di fase yang 2020 ini. Halving sekitar 25.000% ya. Jadi dengan kenaikan yang luar biasa ini nih pasti bakal berimpact pada penurunan harganya dia juga. Nah, di sini bisa dilihat kalau terjadi penurunan sebanyak 78% dari puncaknya itu ya, si Doge, yakni di bulan Mei ya. Jadi di sini di bulan Juli sekitar 2 bulan itu terjadi penurunan yang luar biasa, yakni sekitar 78%-an. Oke, ini untuk Doge. Kita lanjut untuk XRP. Apa itu XRP? Pada XRP terjadi penurunan 73%. Kebetulan di pergerakannya sama, dia tidak mengalami ya halving, tapi sepertinya halving nggak berlaku ya buat XRP ya waktu itu. Jadi setelah dia bulan April sampai di Juli juga nih kebetulan, oke, dari Mei Juli itu terjadi penurunan sebanyak 75%. Ini koin-koin yang menurut gua koin kuat karena ada di 20 besar koin terbesar ya, maksudnya 20 koin terbesar di dunia. Jadi menurut gua 73% itu termasuk gede, apalagi koin-koin yang micin gitu, yang market cap-nya itu kecil, itu bisa sampai di atas 90% mungkin. Oke. Karena dia pasti naik gede dan dia akan turun gede juga ya. Nah, ini kita lanjut ke apalagi nih, Strada. Habis ini XRP, kita BNB turun 69%, Cardano turun 59%, Avalanche turun 84%, dan Tron, kita lihat Tron ya, sepertinya TRX USD. Nah, ini Tron ya. Ini gue udah analisa sama nih, puncaknya sama kayak BTC, yakni di 14 April terjadi dump sampai bulan Juli.
ya titik terendahnya sama nih, sekitar 74%. Jadi bisa dibilang fase ini adalah fase yang mesti berhati-hati ya. Jadi kalau dilihat dari durasinya itu sekitar rata-rata 11 bulan setelah halving. Jadi perkiraan itu Maret ya. Kalau kita halving bulan April, Maret udah, atau Februari pertengahan tuh udah mulai jualan aja lah. Nggak usah mungut-mungut lagi di atas gitu. Karena kalau kita beli lagi di atas ya resikonya tinggi. Itu koin-koin yang menurut gua top 20 ya, top 20 ya bisa sampai segitu turunnya. Apalagi koin-koin yang gua kasih contoh nih, koin yang lumayan kalau nggak salah Sen ya. Sen USD. Nah, ini Sen yang naiknya gila-gilaan. Salah satu koin yang naiknya lumayan di fase ini ya. Kalau kita lihat dia terjadi kenaikan setelah apa nih? Setelah Pilpres kita lihat nih, kita lihat di November ya. Di November. Kita anggap di Januari aja deh. Di Januari udah naik sih seharusnya ya. Di Desember aja deh. Nah, di sini di Desember dia ada kenaikan 0,05. Sekitar di sini sekitar ada kenaikan sebesar 1.500%. Nah, habis ini dia turun lumayan sangat besar ya. Hitungannya 84% di Juni. Dia udah mulai naik lagi di Juli ya. Yang lain ya dia udah mulai naik lagi di Juli. Tapi turunnya ini bikin orang kapok begini kripto ya. 85% itu gede tuh. Oke. Demikian pembahasan kali ini tentang fase DAM setelah bull run nanti ya. Di bulan puncaknya itu mungkin di Februari atau Maret. Jadi mesti mulai jualan, jangan sampai kita jadi korban berikutnya yang udah terjadi di 2021 dan akhirnya kita yang mengalami di fase ini nih. Oke, thank you guys telah menonton video gua.